Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Cynthia Mahera dari S1 Keperawatan Konversi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan obat antibiotik dan anti kolagen. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi obat antibiotik dan anti kolagen. Antibiotik merupakan terapi pengobatan untuk infeksi bakteri karena antibiotik terbukti telah mengurangi morbiditas serta meningkatkan keselamatan pasien yang mengalami infeksi bakteri. Sedangkan anti kolagen adalah zat yang dapat mencegah terjadinya pembekuan darah. Yang kedua, menjelaskan tujuan penggunaan obat antibiotik dan anti kolagen. Berdasarkan tujuan penggunaannya, antibiotik dibedakan menjadi antibiotik terapi dan antibiotik profilaksis. Antibiotik terapi dibedakan menjadi antibiotik terapi empiris dan terapi definitif. Penggunaan antibiotik untuk terapi empiris adalah penggunaan antibiotik pada kasus infeksi yang belum diketahui jenis bakteri penyebabnya. Tujuan pemberian antibiotik untuk terapi empiris adalah eradikasi atau penghambatan pertumbuhan bakteri yang diduga menjadi penyebab infeksi sebelum diperoleh hasil pemeriksaan mikrobiologis. Antikolagen digunakan untuk mencegah pembekuan darah dengan jalan menghambat pembekuan atau menghambat fungsi beberapa faktor pembekuan darah. Atas dasar ini, antikolagen diperlukan untuk mencegah terbentuknya dan meluasnya trombus dan emboli, maupun untuk mencegah pembekuan darah in vitro. Pada trombus yang sudah terbentuk, antikolagen hanya mencegah membesarnya trombus dan mengurangi kemungkinan terjadinya emboli, tetapi tidak memperkecil trombus. Yang ketiga, saya akan menjelaskan jenis obat antibiotik dan antikolagen berdasarkan mekanisme kerja antibiotik. Yang pertama, antibiotik pertama bekerja dengan inhibisi enzim transpeptidase oleh penisilin atau cefalosporin. Fungsi kedua bekerja dengan menghambat langkah awal dalam biosintesis peptidoglikan. Jenis ini terbagi menjadi yang A, antibiotik beta-laktam, terdiri dari berbagai golongan obat yang mempunyai struktur cincin beta-laktam. Obat-obat yang termasuk golongan beta-laktam dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, golongan penisilin, terdiri atas penisilin G dan penisilin 5, amoxicillin, ampicillin, dan periperasilin. Yang kedua, golongan cefalosporin menghambat sintesis dinding sel bakteri dengan mekanisme serupa dengan penisilin. Cefalosporin diklasifikasikan berdasarkan generasinya. Yang A, generasi 1 aktif pada gram positif. Yang B, generasi 2 lebih aktif terhadap kuman gram negatif. Yang C, generasi 3 lebih aktif terhadap bakteri gram negatif meliputi P. aeruginosa dan Bacteroides. Yang keempat, bersifat sangat resisten terhadap beta-laktase. Yang ketiga, golongan mono-beta-laktam, antara lain contohnya golongan Anthraeonam carbapenem merupakan antibiotik lini ketiga yang mempunyai aktivitas yang lebih luas daripada sebagian besar beta-laktam lainnya. Yang keempat, inhibitor beta-laktamase, antara lain asam clavulanat, sulbactam, dan tazobactam. 2. Bacitracin adalah kelompok yang terdiri dari antibiotik polipeptida yang terutama adalah bacitracin A. Bacitracin tersedia dalam bentuk sediaan topikal dan jarang menyebabkan hipersensitivitas, tetapi bersifat nefrotoksik bila memasuki sirkulasi sistemik.
Yang ketiga, vancomycin merupakan antibiotik lini ketiga yang terutama aktif terhadap bakteri gram positif. Vancomycin hanya diindikasikan untuk infeksi yang disebabkan oleh S. aureus yang resisten terhadap methicillin atau MRSA. Semua bacil gram negatif dan mycobakteri resisten terhadap vancomycin. Yang keempat, inhibisi sintesis protein terbagi menjadi A. aminoglikosida seperti streptomycin, neomycin, kanamycin, gentamycin, tobramycin, amikacin, dan netilmycin. Yang B. tetrasiklin seperti tetrasiklin, doxycycline, oxytetrasiklin, minocycline, dan kortilaksiklin. C. chloramphenicol. D. makrolida. Yang kelima, inhibisi asam nukleat seperti quinolone. Yang keenam, obat antimetabolit yang menghambat enzim-enzim esensial dalam metabolisme folat. Antibiotik yang termasuk golongan ini adalah sulfonamid dan trimetoprim. Trimetoprim dengan kombinasi dengan sulfamethoxazole mampu menghambat sebagian besar patogen saluran kemih kecuali P. aeruginosa dan Neisseria sp. Jenis antikolagen antara lain ETDA. ETDA biasanya digunakan untuk beberapa macam pemeriksaan hematologi seperti penetapan kadar hemoglobin, hitung jumlah leukosit, eritrosit, trombosit, retikulosit, hematokrit, dan penetapan laju endap darah. Karena ETDA tidak berpengaruh terhadap bentuk eritrosit dan leukosit, sehingga ETDA adalah antikolagen yang sangat baik untuk digunakan dalam pemeriksaan hematologi. Yang kedua yaitu heparin, merupakan antikoagulan yang jarang digunakan untuk pemeriksaan hematologi karena harganya yang relatif mahal, tetapi menjadi antikoagulan pilihan karena tidak mengubah komposisi darah. Yang ketiga, natrium sitrat yang digunakan dalam bentuk larutan memiliki konsentrasi 3,2% dan 3,8%. Natrium sitrat menghambat koagulasi dengan cara mengendap ion kalsium sehingga menjadi bentuk yang tidak aktif. Yang kelima, antikoagulan oksalat tersedia dalam bentuk natrium oksalat, kalium oksalat, dan amonium oksalat. Oksalat bekerja sebagai antikoagulan dengan cara mengikat ion kalsium, umumnya bersifat toksik dan berbahaya. Yang keenam, warfarin merupakan golongan obat yang bekerja tidak langsung dengan menghambat vitamin K, sehingga akan mengganggu pembentukan faktor koagulasi. Obat yang termasuk dalam golongan ini adalah warfarin dan coumarin. Warfarin umumnya diberikan mengikuti heparin. Pemberian heparin dimulai 24 jam setelah heparin dengan dosis 5-mg per oral, kemudian dosis disesuaikan dengan nilai INR. 4. Menjelaskan indikasi penggunaan obat antibiotik dan antikoagulan. Penggunaan obat antibiotik. Secara prinsip, pemilihan antimikroba yang tepat harus mempertimbangkan aktivitas mikrobiologik dan farmakodinamik masing-masing terhadap pola sensitivitas kuman setempat. Dosis efektif antimikroba merupakan fungsi dari kadar hambat minimal, kemampuan pertahanan tubuh individu, dan profil farmakokinetik antimikroba. Prinsip penggunaan antibiotik yang bijak yaitu penggunaan antibiotik, kebijakan penggunaan antibiotik, pembatasan penggunaan antibiotik, dan indikasi ketat penggunaan antibiotik. Indikasi penggunaan obat
antibiotik, dan antikoagulan. Indikasi utama terapi antikoagulan oral adalah trombosis vena dalam. Selain itu juga digunakan pada pasien embolisme paru, fibrilasi atrium dengan risiko embolisasi, dan pasien dengan katup jantung protetik mekanik, atau untuk mencegah terjadinya emboli di atas katup tersebut. Obat antiagregasi dapat juga digunakan pada pasien tersebut. Antikoagulan oral tidak boleh digunakan sebagai terapi lini pertama pada trombosis arteri cerebral atau oklusi arteri perifer. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.